Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala walladhi yuftir bihi as-saimu 'asyrah asya'a. Orang-orang bahwasanya pembatal puasa itu bagi orang-orang yang berpuasa ada 10 macam bentuknya. Apa saja? Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Sesuatu yang masuk yang sampai amdan secara sengaja ilal jawfi ke lambung atau ke rongga, awir ra'si ke kepala. Nah, Imam Syekh Abu Suja juga menyatakan bahwa memasukkan sesuatu itu ke kepala bisa membatalkan puasa. Wal huknah min ihda sabilaini. Ya, huknah itu jarum ya. Masuknya jarum itu dari antara dua jalan, yaitu dua kemaluan. Wal qai'u amidan, dan muntah secara sengaja. Wal wat'u fil farji, dan al wata' ya bersenang-senang fil farj pada kemaluan. Wal inzalu an mubasyarah, dan mengeluarkan sperma ya sebab dari percembuan. Wal haidu, dan haid. Wal nifas, wal junun, gila. Wal riddah, dan murtad. Imam Al-Hasni menyatakan atau mensyarahkan daripada matan Abu Syuja ini, idza sahha as-shaumu bi syurutihi wa arkanihi. Ya, apabila sahnya puasa itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Falibutlanihi asbabun, tentu pembatal puasa itu juga ada sebab-sebabnya juga. Minha, diantaranya adalah idkhalu ainin minaz zahiri ilal jawfi, yaitu masuknya secara zahir tampak ke lambung, memasukkan sesuatu ke dalam lambung. Dan itu kelihatan, misalnya makan, minum kan kelihatan masuknya begitu. Wa arada syaikhu bil jawfi, dan syekh di sini, jika dalam kitab Kifayatul Akhyar kita ketemu makna syekh atau kata syekh, itu dapat dipastikan adalah Syekh Abu Syuja. Wa arada syaikhu bil jawfi, maksud daripada syekh ini bil jawf, lambung atau rongga, al batnu, yaitu perut ya, perut, jadi masuk ke dalam perut. Walihada dzakarahu mu'arrafan, dan beliau juga menyebutkan mu'arraf ya. Mu'arraf itu menggunakan kata al-batnu, yaitu ma'rifah ya. Salah satu tanda ciri isim adalah diawali dengan alif dan lam. Nah, kalau diawali dengan alif dan lam berarti dia adalah isim. Falihada saghalahu ba'da dzalika dzakara ar-ra'sa wal huknah. Nah, tentu perlu baginya itu ya, bukan hanya menyebutkan hanya masuk ke dalam lambung saja, dzakara ar-ra'sa wal huknah, tetapi beliau juga menyebutkan ya, memasukkan sesuatu ke area kepala dan suntik, agar masyarakat tidak menganggap bukan hanya masuk ke dalam perut saja yang bisa membatalkan puasa, tetapi ketika dimasukkan ke kepala atau memasukkan jarum dengan jarumnya jarum kedokteran ya, maksudnya begitu, ini juga bisa pembatal puasa. Wa minha, dan diantaranya juga al-qai'u amidan, ya, muntah secara sengaja, fa innahu mubtilun, maka sesungguhnya muntah yang secara sengaja itu ya dapat membatalkan puasa. Wa fihi itirazun an ghairil amidi, ya,
orang yang muntah secara sengaja itu ya sudah dibahas dalilnya di pertemuan yang lalu. Waqad marra daliluhu ya. Waqad marra daliluhu. Wa minha, dan diantaranya juga al-wat'u fil farji kama taqaddam, yaitu al-wat'u itu bersenang-senang lah ya, bersenang-senang fil faraj, di kemaluan perempuan, kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang musannif jelaskan pertemuan yang lalu. Wa kadzal inzalu, misalnya seperti inzal ya. Inzal itu mengeluarkan sperma, yakni khurujul mani bila jima'in, ya, keluarnya sperma tanpa melakukan persetubuhan. Nah, ini sudah dijelaskan pertemuan yang lalu bahwa mengeluarkan sperma walaupun tidak berhubungan intim suami istri, namun hal yang demikian itu juga menjadi pembatal puasa, dan sudah dijelaskan pertemuan yang lalu. Wa qauluhu an mubasyarah, yakni, dan beliau juga menyebutkan tentang mubasyarah, yaitu percumbuan. Maksudnya apa? Sawa'an kana haraman ka ikhrajihi biyadihi, sama saja mubasyarah di sini haram hukumnya, ya, seperti jika ka ikhrajihi biyadihi, dia keluarkan spermanya itu melalui tangannya sendiri, yaitu menggunakan onani, au ghairi muharramin, ya, atau selain daripada orang yang tidak mahram ya, yang mahram aja nggak boleh, apa yang tidak mahram gitu ya. Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkan biyadi zaujatihi, ya, mengeluarkan dengan menggunakan tangan istrinya, au jariyatihi, atau hamba budaknya, sekarang nggak ada budak lagi ya. Kadza qalahu ba'du syurah, demikian pula pernyataan oleh ulama syarih wajhul iftar ya, pendapat Syafi'iyah yang menyebutkan pembatal puasa. Annal maqsud al-a'zam min al-jima'il inzal, maksud daripada annal al-a'zam, maksud yang dari yang telah kita jelaskan tadi itu, minal jima', dari jima' al-inzal, yaitu mengeluarkan sperma begitu ya. Fa idza harumal jima'u aftar, ya, maka jima itu adalah haram dan tentu bisa membatalkan puasa gitu. Jima itu adalah haram dan tentu dapat membatalkan puasa bila inzalin, walaupun tanpa spermanya keluar. Nah, walaupun spermanya nggak keluar, tapi kalau dia sudah inzal gitu ya, nah itu membatalkan puasa. Kanal inzalu aula bidzalika. Nah, inzal saja nggak boleh ya. Apalagi yang tidak inzal gitu ya. Baik. Wahtaradz syaikhu bil mubasyarah, ya, Syekh berpendapat ya, mubasyarah di sini amma idza anzala bil fikri, ya, apabila mengeluarkan spermanya itu dengan cara bil fikr, menghayal ya, dengan pikiran menghayal, awil ihtilam, atau atau bermimpi. Nah, bagaimana, apakah batal juga puasanya dengan ngeres? Kalau bahasa sini adalah ngeres ya, bahasa Jawanya ngeres, otaknya ngeres, atau ihtilam, atau bermimpi ya, apakah batal juga puasanya? Wala khilafin annahu la yuftir bidzalika, ya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwasanya hal demikian itu tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.